Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Berbicara ya kemarin tentang dasar-dasar kependudukan, diskusi menjadi berkembang. Maklum, aki-aki di rumah, kangkring telepon dari sana, dan kemudian juga ada ngariung di tempat tertentu sambil ngopi. Bahasan Aki tadi malam mengingatkan kita sekarang, betul juga. Dia melebar karena ini obrolan-obrolan yang tingkat menengah lah gitu, tapi menengah ke atas, tapi tingkat kecamatan dan desa, tingkat RT lah begitu. Kemudian bertanya, dengan berkembangnya kabinet merah putih yang begitu besar dan luas, dengan departemen yang semakin banyak, ditambah dengan badan-badan, ditambah dengan tugas khusus dan lain sebagainya, apakah ini tidak tumpang tindih? Karena yang satu dikerjakan oleh beberapa orang, tapi ada yang kemarin diingatkan oleh Aki tentang bagaimana memberikan kepintaran kepada rakyat tentang perhitungan penduduk, bagaimana perencanaan. Rasanya ini yang langka. Bahkan selanjutnya mah karena Aki juga tidak bisa menjawab tentang yang luas, Aki hanya menjelaskan tentang yang Aki ketahui, yaitulah badan kita atau kementerian kita. Sehingga si penanya itu bertanyanya begini, apa bedanya zaman BKKBN dulu, kemudian BKKBN kedua, kemudian kementerian, turun lagi sekarang kementerian lagi, apa sih bedanya fungsinya begitu? Aki ingin menjelaskan begini. Yang pertama, di kita itu tidak ada, hampir tidak ada lah, atau tidak ada, Aki sebutkan, tidak ada satu program pun yang bisa hanya dilaksanakan oleh satu departemen. Tidak bisa, ya. Sekalipun PU, misalnya PU itu akan membuat jembatan, itu kan perlu dengan pengadaan lahannya dan lain sebagainya, apalagi yang bersifat kemasyarakatan. Posyandu tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Jadi semua program itu harus dikerjakan bersama. Makanya dulu waktu kita KB, karena KB tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang, yang menjelaskan agamanya harus Departemen Agama, yang menjelaskan penerangan tentang kemasyarakatannya harus ini, dinas sosialnya harus ini, pelayanannya oleh kesehatan, maka di situ badan koordinasi namanya. Kemudian di dalam pembangunan kependudukannya sebetulnya betul kata yang bertanya kepada Aki, udah aja kan itu sebetulnya kependudukan itu pengendaliannya. Kita ingat kan pada waktu membuat BKKBD itu, karena masyarakat bingung dengan badan kependudukan dan satu lagi dengan kantor kependudukan dan catatan sipil, itu bingung. Nah, sekali lagi Aki tegaskan bahwa hampir tidak ada satu program pun yang bisa ditangani oleh satu departemen. Itu harus merambah. Apakah sekolah? Oh, tidak bisa. Sekolah itu masyarakat harus ikut, guru harus ikut, orang tua murid harus ikut, dan semuanya. Nah, tentang kependudukan ini, yang pertama Aki katakan bahwa ciri khasnya apa, Ki? KB memang. Ciri khasnya itu peserta KB. Makanya ciri khasnya peserta KB kembali lagi ke rohnya. Rohnya di mana? Rohnya adalah di 2030, di Pusmupar, Pusmuti, Pustupar, Pustuti. Itu rohnya di situ. Nah, hanya kemudian berlama-lama bagaimanapun juga intinya ke situ. Kedua anak itu ya. Nah, walaupun namanya berubah-ubah, gerakan KB dan lain sebagainya, ditambah dengan income di tengah
tambah dengan apa? Itu hanya untuk memperkuat. Makanya ada UPPKA itu untuk memperkuat kesertaan ber-KB. Juga BKB untuk memperkuat kesertaan ber-KB. BKN itu semuanya tujuannya untuk memperkuat kesertaan ber-KB. Dampaknya kepada kependudukan. Nah, hanya pada tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 kita berubah dengan pembangunan keluarga, itu lebih diluaskan karena kita sudah mulai merambah kepada aspek-aspek lain di luar hanya KB. Misalnya ke ekonomi, misalnya kepada pembinaan anaknya, itu menjadi pembinaan dalam satu keluarga. Sehingga pada zamannya dulu kan disebut BKKBN itu menginjak kaki orang, merambah kepada hutan orang, begitu tidak. Kita hanya dalam koridor satu, koridornya adalah keluarga. Tapi kan kalau berbicara pembangunan keluarga itu kan semua orang sudah ada semua, iya. Tapi aspeknya yang mana? Aspeknya yang mana? Nah ini yang kita sering kita bicarakan. PKK juga pembinaan keluarga, Dinsos juga pembinaan keluarga, kesehatan juga pembinaan keluarga. Makanya di situ terjadilah keragaman. Hanya kadang-kadang di bawah sekarang itu biasalah. Koordinasi itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Ego sektor semakin tinggi. Mudah-mudahan tidak begitu. Udahlah, ini kita jalani bersama. Makanya cerita kependudukan mungkin ciri khasnya ini Aki bicara tentang itu. Karena ada yang bertanya, kan kependudukan itu adalah hal ihwal yang menyangkut kuantitas, kualitas, penyebaran, persebaran. Nah, itu adalah pekerjaan kita semua. Sampai ada yang sinis ya. Kalau gitu sudah ada semuanya departemen kependudukan saja. Kalau mengurus pengertian kependudukan secara luas. Iya. Makanya Aki juga suka berbicara kepada teman-teman Aki di lapangan bahwa serpihan-serpihannya. Ketika menanyakan pembangunan keluarga kan, wah apanya ini BKKBN. Begitu kita masuk ke stunting, apalagi ini stunting. Apalagi stunting. Itu bukan tupoksinya, bisa apa? Begitu. Ya, tanggapan-tanggapan orang. Makanya sekarang saya minta, Aki minta mungkin setiap pemerintah itu dijelaskan. Sekarang kan ada lagi badan gizi. BKKBN menggarap gizi, kesehatan juga menggarap gizi, Dinsos menggarap gizi. Gitu. Nah, yang Aki ingin sampaikan, kita tidak boleh tumpang tindih pada sektor-sektor lain. Kecuali orang yang disuruh mengkoordinir, itu sepertinya kerjaannya semua. Jadi datanya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ada data survei kesehatan, ada Rikesdas, ada EPPGBM. Wah. Jadi sekali lagi bahwa pertama prinsipnya tidak ada satu program yang tidak bisa dilaksanakan oleh satu departemen. Yang kedua adalah koordinasi seolah-olah terputus. Maka dari itu Aki selalu membuat, khususnya yang di kita lah di KB, apa itu makeup. Atau itu makeup. Kalau makeup itu kan batang tubuh kita putaran dengan tujuan A. Jadi rinci kita itu. Ketika kita berbicara staff meeting, maka minggu ini apa yang diharapkan. Nah itu yang itu. Nah bagian misalnya gizi kita. Kita itu kan pranikahnya ikut kita di situ. Penggerakannya kita ikut. KIE-nya kita ikut. Nah yang disebut juga memberikan makanan bukan makanan yang diberi oleh kita. Tapi kan kami juga melaksanakan KIE. Iya, KIE sektor. Makanya Aki suka minta kalau kita berbicara tentang misalnya stunting yang bagian kita. Jangan sampai dikatakan kita menggarap KIE-nya yang orang lain KIE-kan. Nah, ini memang tidak mudah. Termasuk ini juga pengertian tentang kependudukan ini harus ada tahapannya. Sosialisasinya aja panjang. Sampai Aki juga ngobrol dengan orang pusat kemarin, ya tingkatnya staf lah. Waktu Aki ke Jakarta, ini coba ciri ini kita munculkan kembali. Loh, kalau soal perhitungan kependudukan seperti itu, jangankan di desa, kita juga belum paham. Yang belum paham karena di pusat mah terkotak-kotak, jauh. Jadi urusannya misalnya di biro A itu belum tahu belum tentu tahu tentang stunting karena semakin atas itu kan semakin terkotak-kotak tuh. Misalnya bidang KS di provinsi kadang-kadang
tidak terlalu paham tentang pekerjaan bidang TU, tidak terlalu paham tentang bidang KB, begitu. Nah inilah fungsi kita, mari kita sedikit demi sedikit kembalikan ke asal bahwa ciri-ciri spesifik tentang Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan garis miring BKKBN ini mempunyai ciri yang spesifik kita munculkan kembali ya. Ciri tetap ada, tapi koordinasi kita jalan terus. Mudah-mudahan ini membawa barokah. Termasuk sekarang dengan begitu luasnya menteri, begitu luasnya departemen, semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.